yang diucapkan oleh Dr. Rudi, teman saya yang di Tanjung itu benar. Pak, saya tidak mau mikir banyak-banyak. Saya mau melakukan sesuatu berbagi buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Saya bilang, benar juga, terlalu banyak asetnya. Saudara-saudara, ada orang-orang yang saking banyaknya asetnya itu tidak tahu asetnya di mana. Padahal dia merasa dia beli, ya kan? Saya punya aset banyak sekali, saudara-saudara. Baju, saya bisa beli baju dan lupa kalau itu saya yang beli. Karena ada 2 almari itu, saudara-saudara. Ada 3 almari sekarang di sini. Tahu-tahu, ada dipakai Pak Rudi. Ada dipakai oleh Pak Yo. Nah, saya tidak menyesal, saya senang. Daripada itu di sana dan saya tidak bisa memakainya, iya kan? Jadi saya belajar sesuatu sekaya-kayanya orang. Dengar baik-baik. Kalau pakai baju paling 4 lembar, 2 di dalam, 2 di luar. Tidak satu almari dipakai semua. Benar tidak? Sehebat-hebatnya Anda, sekaya-kayanya Anda, waktu makan, sekali makan hanya 1 sendok. Pernah makan dengan orang kaya? Coba perhatikan kalau saudara makan dengan orang kaya itu. Berapa sendok yang dia masukkan sekali? 10 sendok bersamaan? Enggak, 1. Sama, saudara-saudara. Ya kan? Kalau dia punya 16 mobil, sekali nyetir mobil berapa? 16 disetir semua bersamaan? Enggak bisa. 1. Jadi apa artinya Anda diberkati? Kembali kepada kebenaran. Jangan sampai Anda mikirkan apa yang Anda miliki, Anda lupa kebenaran sehingga stres. Stres mikirin, nanti kalau saya mati siapa yang punya ini, siapa yang ambil ini, siapa yang beli ini. Hei saudara-saudara, dengar baik-baik, tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka peganglah kebenaran firman yang kekal. Artinya apa? Saya kasih tahu. Itu sertifikat rumah saudara itu suatu saat akan ganti nama. Tunggu 25 tahun setelah saudara mati. Atau BPKB saudara akan balik nama. Kalau tidak percaya tunggu nanti. Setelah saudara masuk kuburan 5 tahun. Siapa yang beli motor saudara? Kemudian dimutasi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kebenaran firman. Maka hiduplah dalam kebenaran. Bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan. Bagian ini tidak gampang. Karena yang namanya manusia, emosi kita, pikiran kita sering dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Jelas? Saya tidak segan-segan pakai ilustrasi. Siapa yang damai sejahteranya dipengaruhi oleh warna yang kalau di dompet ada 50, kebahagiaannya 50%, ya kan? Kalau di dompet ada warna merah, saudara tahu warna merah? Ini warna merah. Wajahnya ikut merah. Ibu-ibu, kalau wajahmu ikut warna yang di dompetmu, engkau tidak hidup dengan kebenaran firman. Hidupmu ditentukan oleh apa yang kau lihat dan apa yang kau rasa. Bertobat. Kalau sukacita hidupmu ditentukan oleh tanggal, saudara bukan orang yang hidup di atas kebenaran. Dengar baik-baik. Tanggal muda baru gajian, wow, ceria luar biasa, nyanyi di chapel, semangat. Haleluya, Tuhan baik. Lagunya pelan aja sudah semangatnya bukan main. Nanti udah tanggal 22, 23, 24 gitu, ya kan? Mulai nyanyi haleluya, kelewat-kelewat. Tepuk tangannya bisa kelewat. Bertobat. Pak Roni, waspadai. Kalau volume suara mulai berubah di antara tanggal tua dan tanggal muda. Kalau di rumah sering ada yang gebrak pintu di tanggal tua. Itu artinya pasanganmu hidup berdasarkan apa yang dirasa dan apa yang dilihat oleh mata. Kalau mau hidup dalam damai sejahtera, marilah kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Amin. Coba tolong dicek dompet saudara. Ada isinya tidak? Kalau dompet sudah tidak ada isi, pulsa sudah habis, dan saudara masih bisa memuji Tuhan dan mengatakan, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all. Lupa selanjutnya. That is within me, bless his holy name. Dalam situasi tidak punya apa-apa, saudara masih bisa mengatakan, pujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu, hebat. Anda hidup dengan iman. Mohon maaf, jangan tersinggung. Hidup sekali, belajarlah hidup dengan iman. Karena firman Allah mengatakan, tanpa iman Anda tidak mungkin berkenan kepada Tuhan.
Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara yang sudah 18 bulan ini sulit tidur, bahkan bawaannya emosi, saudara tidak bisa merasakan ketenangan batin, saudara mulai sakit-sakitan, saudara mulai takut menghadapi masa depan, dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu didoakan. Saya perlu kekuatan, saya perlu hidup dengan iman, taruh tanganmu di dada, dan diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon, seperti yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapa di surga, aku berdoa untuk kebenaran firman. Untuk semua sahabat kami yang selama ini mengakui kami hidup dalam resah, gelisah, galau, cemas, khawatir, takut. Karena ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami putuskan untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Percaya kepada kebenaran firman-Mu dan mendisiplin pikiran kami untuk berfokus pada apa yang mulia, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang suci. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami, biarlah firman-Mu menjadi rema, diberkatilah. Amin. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa. Nanti Pak Yohanes akan berdoa untuk kita semuanya. Diberkatilah yang benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Seperti yang kami tulis Bapak Ibu, bahwa kami akan mendoakan pokok-pokok doa saudara, dan kita akan sepakat bersama-sama. Ada banyak yang saudara tulis, dan kalau saudara tidak sempat menulis dan saudara perlu dukungan doa, mari kita akan bergabung bersama-sama. Kita akan berdoa untuk Ibu Lili Pompayo, kita berdoa untuk Bapak Rajoki Girsang, kita berdoa untuk Ibu Berta Sanda, Ibu Ida Royani Manalu, Ibu Sejeni Asa, Ibu Risnayati Pakadang, Ibu Gloria An, Ibu Evanga Lauseni, Ibu Seli Duma Padang, Ibu Deborah Jil, Ibu Fania Willy Laundry, Ibu Marcela Marcelo, Ibu Meniana, Ibu Maya Tanone, Ibu Elvi Temu Rubun, Bapak Simon, Ibu Yensa Merlin Caroline Panjaitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sudah menulis pokok-pokok doa, apapun yang menjadi pergumulan kita semua, percayalah bahwa di dalam nama Tuhan ada jawaban, di dalam kuasa Tuhan ada pertolongan. Percayalah, apapun beban saudara yang perlu kesembuhan, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Yang saudara perlu campur tangan Tuhan, perlu terobosan-terobosan dari Tuhan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah hubungan, pergumulan untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan teman hidup, pergumulan keuangan untuk pindah kontrak, untuk mencari tempat, untuk tempat usaha, buka usaha yang baru. Percayalah, Tuhan akan membimbing, menolong saudara dan saya. Percayalah kepada firman-Nya
bahwa Tuhan menyertai kita semua. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang memerlukan kesembuhan. Sembuhkan Bapa, apapun sakit penyakit yang diderita, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan, kami semua dibebaskan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Bapa, Engkau berkuasa menyembuhkan atas penyakit kami. Sakit asam lambung, sakit saraf kejepit, tensi darah tinggi, apapun Tuhan, benjolan atau kanker, bahkan yang sudah divonis dokter tidak disembuhkan, tetapi kami percaya bahwa mujizat masih terjadi, mujizat masih ada. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu segala persoalan, pergumulan, beban masalah hidup, kekhawatiran kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, iman kami mengatakan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Glory Tuhan, haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tertanam di halaman-Mu, di tepi aliran sungai kehidupan yang senantiasa akan mengalirkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami imani, kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Tuhan Roh Kudus. Kami percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Percaya terus saudaraku, nantikan keajaiban dan mujizat Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Apapun yang sudah kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian jangan kita khawatir. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.